Bab 46, Mutiara Racun Langit sebenarnya memiliki kemampuan seperti itu. Jasmine menatap langsung ke tangan kiri Yun Ce dan berkata dengan terkejut. Sebenarnya, ini tidak sepenuhnya kemampuan dari Mutiara Racun Langit. Yun Ce berkata dengan sedikit rasa bangga di wajahnya, bahkan tanpa Mutiara Racun Langit, selama aku menemukan ramuan pemurnian yang cocok, aku masih bisa buka semua pintu masuk. Hanya saja butuh tenaga dan waktu yang jauh lebih banyak. Kamu, mata Jasmine sangat curiga. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku adalah dokter ajaib? Sebagai dokter ajaib, tentunya saya harus mengetahui semua aspek internal dan eksternal tubuh manusia. Saya sangat akrab dengan hal-hal seperti pembuluh darah misterius, satu pintu misterius dalam hidupku. Ada 8.000 dalam 10.000. Sejak 3 tahun sebelum tuanku meninggalkanku, aku tidak pernah gagal membuka pintu masuknya. Dan kebetulan Mutiara Racun Langit mempunyai kemampuan pemurnian yang tidak bisa lebih mudah untuk membuka pintu masuk. Yun Ce mengatakannya dengan sangat mudah, begitu santai sehingga dia bahkan tidak bisa melihat emosi percaya diri, seolah-olah dia menggambarkan masalah sepele biasa. Jasmine tidak dapat memiliki keraguan dalam hatinya. Dia menatap Yun Ce untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan suara rendah, sungguh pria yang aneh. Tapi apakah menurutmu sungguh menakjubkan bahwa semua pintu masuk dibuka? Hanya saja fondasimu sudah sangat besar dibandingkan dengan yang lain. Celah. Yun Ce tidak peduli dengan air dingin yang dituangkan oleh Jasmine, dan bertanya langsung, Anda baru saja mengatakan bahwa pembuluh darah yang dalam ini akan menunjukkan kemampuan uniknya setelah 54 pintu masuk yang dalam dibuka sepenuhnya. Mengapa tidak aku merasakan apa-apa? Tidak, lihatlah lebih dekat pembuluh darahmu yang dalam saat ini, kata Jasmine. Hah? Yun Ce segera menutup matanya dan mulai melihat pembuluh darahnya yang baru lagi. 54 pintu masuk yang dalam telah dibuka meskipun pembuluh darah yang dalam kosong, auranya sangat murni. Yun Ce dengan hati-hati memeriksanya. Tiba-tiba, dia mulai merasakan perasaan tidak harmonis. Detik berikutnya, perhatiannya tertuju pada posisi tengah dari pembuluh darah yang dalam. Pembuluh darah yang dalam, di tubuh manusia seperti pohon yang tumbuh subur memiliki puluhan ranting yang terbentang tidak beraturan, dan pada setiap ranting terdapat serambi. Dan batangnya adalah bagian inti terpenting dari pembuluh darah misterius, dan merupakan fondasi dari seluruh pembuluh darah misterius. Di atas fondasi ini, tidak ada pintu masuk yang dalam. Namun saat ini, dia tiba-tiba menemukan bahwa ada 7 tanda yang mirip dengan pintu masuk misterius di inti pembuluh darahnya yang dalam, disusun dalam bentuk standar biduk. Kelihatannya seperti teras, tapi rasanya sangat berbeda. Warnanya redup, dan lokasi kemunculannya secara langsung mematahkan pemahaman Yun Ce, membuatnya terkejut. Kenapa ada 7 pintu masuk lagi? Yun Ce membuka matanya dan bertanya dengan heran. Tidak, itu bukan pintu masuk yang dalam. Jasmine berkata dengan tenang, itu adalah 7 level yang digunakan untuk membuka level ke-7 dari seni Dewa Jahat. Tingkat, level, ini adalah yang pertama kali Yun Ce mendengar istilah ini. Pembuluh darah dalam yang diberikan kepadamu oleh darah abadi memang tidak berbeda dengan pembuluh darah misterius biasa dalam hal lain, tetapi perbedaan mendasarnya adalah bahwa mereka membawa keterampilan misterius eksklusif Dewa Jahat, seni Dewa Jahat. Keterampilan misterius ini memiliki total 7 alam besar, itu tidak mengharuskan Anda untuk berlatih, tetapi ada langsung di pembuluh darah Anda yang dalam. Setiap kali, seni Dewa Jahat meningkat ke alam, sebuah alam akan terbuka. Tidak, seharusnya dikatakan sebaliknya, setiap kali Anda membuka ranah, seni Dewa Jahat akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. Pada saat yang sama, setiap level seni Dewa Jahat berhubungan dengan teknik misterius Dewa Jahat yang kuat. Apakah Anda memahami ini? Jasmine berkata perlahan. Yun Ce, tentu saja Yun Ce tidak mengetahui konsep Xuan Gong dan teknik Xuan. Di benua Tianxuan, lebih dari separuh praktisi misterius hanya memiliki kekuatan misterius murni dan tidak memiliki keterampilan misterius. Ada banyak jenis Xuan Gong, tetapi tidak satupun yang dapat secara langsung meningkatkan Xuan Li. Beberapa dapat mengubah sifat atau metode operasi Xuan Li. Misalnya, seni awan beku dari Istana Abadi Awan Beku adalah membuat Xuan Li dingin. Semakin tinggi level Bing Yun Jue maka akan semakin dingin energi yang dalam dan energi yang dalam. Konon jika dipraktekkan secara ekstrim maka dapat dibekukan sejauh ratusan mil dalam sekejap. Demikian pula, teknik pembakaran surga dari klan surga pembakaran,
salah satu dari 4 sekte besar, juga dapat mengubah sifat kekuatan misterius, tetapi justru kebalikan dari Istana Abadi Awan Beku. Fungsinya adalah untuk membuat kekuatan misterius dan energi misterius menjadi panas. Ia telah berkultivasi hingga tingkat tinggi dan dikatakan mampu melelehkan senjata dengan tangan kosong. Ada juga beberapa Xuan Gong yang tidak digunakan saat mengerahkan Xuan Li, tetapi digunakan untuk membantu budidaya Xuan Li, Del. Misalnya, ada gong kegembiraan Yin Yang yang jahat yang memungkinkan orang untuk meningkatkan Xuan Li mereka sendiri melalui persetubuhan antara pria dan wanita. Xuan Gong umumnya ada dalam sekte atau warisan keluarga dan tidak disebarkan kepada pihak luar. Mereka yang berlatih Xuan Gong jarang memiliki Xuan Gong. Klan Xiao tidak memiliki keterampilan mistik keluarga, dan leluhur hanya meninggalkan beberapa keterampilan mistik yang tidak terlalu kuat. Sedangkan untuk skill misterius, seperti namanya, merupakan jenis skill yang dapat menggunakan kekuatan misterius untuk mengerahkan kekuatan yang lebih besar melalui berbagai metode. Beberapa keterampilan misterius memerlukan keterampilan misterius tertentu untuk diaktifkan. Maksudmu, aku bisa menggunakan teknik dewa jahat yang kamu sebutkan tadi? Yun Ce bertanya dengan heran. Itu benar, Jasmine mengangguk, tentu saja kamu tidak bisa merasakannya karena pembuluh darahmu yang dalam kosong sekarang. Ketika kamu mendapatkan kekuatan yang dalam, kamu secara alami akan merasakan keberadaan seni misterius dewa jahat ini. Petik 2. Kamu baru saja mengatakan bahwa seni dewa jahat ini tidak mengharuskanku untuk berlatih. Setiap kali sebuah level dibuka, seni dewa jahat akan naik ke level yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana cara membuka levelnya? Yun Ce bertanya ragu-ragu. Ia belum pernah mengenal konsep pembersihan perbatasan sebelumnya, sehingga ia tidak berani bertindak gegabah. Dan jika metode pembukaannya mirip dengan pintu masuk misterius, maka dia dapat dengan mudah membuka semuanya dalam waktu singkat, memungkinkan seni dewa jahat mencapai level tertingginya sekaligus. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan di tangan orang lain, tetapi di tangannya, ini sangat mudah. Ini sangat sederhana, ini 1000 kali lebih mudah daripada kamu membuka pintu masuk. Jasmine tersenyum, dan senyumnya sangat aneh. Isi kata-katanya membuat Yun Ce tertegun, itu adalah urat nadimu. Jika kamu ingin membukanya, itu akan terbuka secara alami. Jika kamu mau, kamu hanya perlu menggerakkan pikiranmu, dan ketujuh alam akan terbuka. Hanya, gerakkan pikiranmu, kemudian ketujuh alam dibuka. Seni dewa jahat langsung mencapai alam tertinggi. Tapi melihat senyuman yang jelas-jelas berbahaya di wajah Jasmine, Yun Ce tentu tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya dengan lemah, sesederhana itu? Ya, sesederhana itu. Tapi konsekuensinya akan mengerikan. Kamu akan melakukannya. Mati. Tubuhmu akan meledak dan mati seketika. Kata Jasmine dengan suara pelan. Mulut Yun Ce terbuka sedikit. Atribut kemampuan, teknik dewa jahat, adalah kekerasan, level pertama adalah jiwa jahat, level kedua adalah Burning Heart, level ketiga adalah Booming Sky, level keempat adalah api penyucian, tingkat kelima, Raja Neraka. Suara Jasmine berhenti di sini, dan Yun Ce segera bertanya dengan tidak sabar, bagaimana dengan tingkat ke-6 dan ke-7? Mengapa saya akan mati setelah saya menggunakannya? Petik 2. Saya juga tidak tahu tentang tingkat ke-6 dan ke-7. Jejak ingatan dari setetes darah abadi itu hanya mencatat tingkat kelima. Saya pikir itu adalah dewa jahat yang yakin bahwa ketika dia meninggalkan darah abadi, dia adalah tubuh dan kekuatan seni dewa jahat yang dapat membuka alam kelima sudah menjadi yang tertinggi. Kecuali Anda mencari kematian, Anda tidak akan pernah bisa membuka alam ke-6. Oleh karena itu, tidak ada informasi tentang alam ke-6 dan informasi tentang alam ke-7. Karena ketika sebuah alam dibuka, alam seni dewa jahat akan dinaikkan satu tingkat, dan bersamaan dengan itu, tekanan pada tubuhmu akan meningkat drastis. Jika kamu secara paksa menaikkan seni dewa jahat ke tingkat yang tidak bisa kamu lakukan, beruang, tubuh mungkin terluka parah, vitalitas mungkin rusak parah, atau pembuluh darah yang dalam bisa meledak dan tubuh mungkin hancur berkeping-keping. Petik 2. Dengan tubuh Anda saat ini, bahkan jika Anda membuka level pertama, Anda akan meledak dan segera mati. Petik 2. Jadi, menakutkan. Apa arti atribut, kekerasan, dari teknik dewa jahat? Sampai sejauh mana aku harus bisa menggunakannya?
Tanya Yun Che. Jasmine meliriknya ke samping, dengan rasa jijik terpancar di pipi halusnya. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini bagimu untuk menanyakan pertanyaan ini? Sekarang urat nadimu yang dalam telah terlahir kembali dan kamu bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan yang dalam. Kamu mulai bermimpi mencapai langit dalam satu langkah. Petik 2. Oke, kamu benar. Yun Che tidak membantah, dia juga tidak terus bertanya. Dia benar-benar mengalihkan perhatiannya dari keadaan itu, mengambil menarik napas dalam-dalam dan berkata, meskipun titik awalnya sedikit terlambat, aku tidak akan pernah melepaskannya. Pembuluh darah misterius dari dewa jahat ini telah hancur. Aku akan segera mulai berlatih. Gulu, baru saja ketika Yun Che penuh tekad, tangisan tiba-tiba datang dari perutnya, dan dia langsung berkumpul. Momentumnya benar-benar habis. Dia belum makan sepanjang malam dan pagi, dan dia sudah lapar. Karena kamu sudah sangat familiar dengan pembuluh darah yang mendalam, aku tidak perlu mengajarimu cara memasuki alam mendalam dasar. Aku harus kembali ke mutiara racun langit sekarang, dan kamu tidak boleh menggangguku selama 3 hari. Kata Jasmine. Sebelumnya, setelah serangan berulang kali, dia mendapat serangan balasan yang keras dari racun tersebut. Meskipun ditekan oleh mutiara racun langit, racunnya juga menembus lebih dalam ke dalam jiwa. Jika tidak dimurnikan oleh mutiara racun langit, racun itu akan menembus jauh ke dalam jiwa, mungkin menyebar ke sumber jiwa. Pada saat itu, bahkan jika Tian bahkan manik-manik racun tidak dapat menyelamatkannya. Tunggu sebentar, aku masih punya beberapa pertanyaan yang ingin kutanyakan. Kamu selalu menyebut dirimu, putri ini, apakah kamu putri kerajaan dari kerajaan mana? Halo, Yun Che berkata belum selesai menanyakan pertanyaan itu, tubuh Jasmine menghilang dan berubah menjadi aliran cahaya merah yang memasuki Sky Poison Pearl. Meskipun dia lapar, dia tidak bisa lagi kembali ke kota Qinglin. Sekarang Xiao Kuangyun dan rombongannya mungkin telah mengetahui kematian tragis Xiao Ba dan Xiao Jiu, dan mereka juga pasti mengira bahwa kematian Xiao Ba dan Xiao Jiu mungkin ada hubungannya dengan dia. Jika mereka bertemu dengannya, dengan tubuhnya saat ini tanpa ada yang mendalam kekuatan, dia pasti akan dibunuh. Tidak ada kehidupan dalam kematian. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah pegunungan yang menyebar ke tempat yang tidak diketahui, mengertakkan gigi, dan berjalan cepat ke arah yang berlawanan dari kota Qinglin. Jalan menuju pengembangan mistik dalam kehidupan ini dimulai dari pegunungan naga merah. Bab 47. Yun Che duduk di tempat dan menutup matanya. Setelah beberapa napas, ekspresinya telah benar-benar tenang, hatinya kosong, dan rasa laparnya, serta kegembiraan dan ketidaksabarannya setelah menerima pembuluh darah yang dalam, telah benar-benar hilang. Seluruh energi dan kesadarannya terkonsentrasi pada pembuluh darah dalam yang baru di tubuhnya. Setelah 2 kali berlatih Xuan, dari nol hingga sesuatu, dia tidak lagi membutuhkan bimbingan orang lain. Kekuatan misterius pertama dari Vena Xuan adalah vitalitas dari orang tersebut. Ketika vitalitas tubuh dimasukkan ke dalam Vena Xuan sedikit demi sedikit, itu akan berubah menjadi Xuan Qi yang tipis. Ketika Xuan Qi yang tipis ini mengisi Vena Xuan, yaitu untuk secara resmi memasuki ranah Xuan utama Xuan Li. Proses ini memakan waktu sekitar setengah tahun bagi orang-orang berbakat biasa. Bagi orang-orang yang bertalenta tinggi, bisa diselesaikan dalam 3 atau 4 bulan. Setelah menyelesaikan proses pembangunan pondasi terpenting ini, selanjutnya dapat dilakukan budidaya dengan menyerap vitalitas langit dan bumi. Proses ini tidak dapat diubah, karena hanya dengan secara resmi memasuki alam mendalam dasar seseorang dapat memiliki kemampuan untuk menyerap vitalitas langit dan bumi dengan Xuan Veins. Dalam keheningan, gumpalan energi awal yang dalam mulai mengembun di pembuluh darah Yun Che yang dalam. 54 pintu masuknya yang dalam terbuka penuh, dan vitalitas tubuhnya mengalir dari 54 arah pada saat yang sama, bisa dibayangkan betapa cepatnya. Tanda pisah, 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 tanda pisah. Sebelum Jasmine memasuki Sky Poison Pearl, dia menyuruh Yun Che untuk tidak mengganggunya selama 3 hari. Tetapi bahkan dia tidak menyangka bahwa ketika dia bangun dari tidur nyenyaknya, itu sudah 7 hari kemudian. Setelah 7 hari tidur di mutiara racun langit, efek negatif yang disebabkan oleh penggunaan energi dalam yang ceroboh sebelumnya akhirnya dihilangkan sepenuhnya. Dia menatap Yun Che di Sky Poison Pearl, dan setelah beberapa saat, dia mengeluarkan sedikit suara, dari bibir merah mudanya.
Pegunungan Cilong, air terjun pegunungan. Di dinding gunung setinggi 2 hingga 300 meter, air terjun besar mengalir deras, menyebabkan hujan dan kabut membubung ke langit dari kolam di bawahnya. Suara besar itu seperti guntur dan kilat, memekakkan telinga, dan menyebar jauh dan luas. Di tepi air terjun, seorang pemuda bertelanjang dada dan bertelanjang kaki sedang berjalan selangkah demi selangkah menuju tirai air yang seolah-olah jatuh dari langit. Semua energinya yang dalam dilepaskan tanpa syarat, melindungi kepala dan punggungnya. Sosoknya jelas sangat kecil di bawah tirai air yang besar ini. Ketinggian air terjun ini memang tidak terlalu berlebihan, namun dampak dari aliran air yang besar tersebut masih cukup untuk dengan mudah menghancurkan tubuh seseorang. Namun anak laki-laki tersebut tetap berjalan menuju batu besar yang telah dihantam oleh air terjun tersebut selama bertahun-tahun tanpa ragu-ragu. Jasmine pergi inilah yang kulihat saat melihat mutiara racun langit. Dia melirik ke ketinggian air terjun dan sedikit mengangkat alisnya. Boom! Kekuatan besar aliran air menghantam tubuh Yun Ce dengan keras, langsung menembus pertahanan energinya yang rapuh dan membantingnya ke dalam genangan air yang bergulung dengan keras. Rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuh Yun Ce, dan seluruh tubuh bagian atasnya menjadi merah. Aliran darah yang mengejutkan mengalir dari sudut mulutnya. Tapi tidak ada jejak kemunduran atau ketakutan di matanya. Terengah-engah, dia melayang dari air yang bergejolak, menahan arus besar dengan seluruh kekuatannya, dan naik ke pantai dengan susah payah. Tamparan air terjun tersebut menimbulkan trauma yang cukup besar, menahan arus yang bergejolak dan berenang ke tepian hampir menghabiskan tenaga terakhirnya. Namun sesampainya di tepi pantai, ia tidak terjatuh ke tanah dan tersentak. Ia menggoyangkan badannya dan berjalan menuju batu besar di bawah air terjun lagi. Sedikit energi yang sangat besar, yang juga merupakan energi terakhir yang sangat besar, dia memusatkan semuanya di atas untuk melindungi kepalanya. Sudah di tingkat pertama alam mendalam dasar. Ini sangat cepat. Jasmine terkejut ketika dia melihat sejumlah kecil kekuatan mendalam yang dilepaskan oleh Yun Ce. Hanya dalam 7 hari, dia telah resmi memasuki alam mendalam dasar tingkat pertama. Kecepatan ini, bahkan dalam kesadarannya, cukup mengejutkan. Dalam tubuh manusia, pembuluh darah dalam yang baru lahir tidak berbeda dengan pembuluh darah misterius orang normal sebelum dia mengaktifkan seni dewa jahat. Metode apa yang dia gunakan untuk secara resmi memasuki alam mendalam primer hanya dalam 7 hari. Dengan tubuh manusia, meskipun pintu masuk terbuka penuh, dibutuhkan setidaknya 1 bulan untuk menjadi normal. Namun, bagi seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar tingkat pertama dan berani menantang air terjun seperti itu, ini hanyalah mencari kematian. Terlebih lagi, setelah terluka parah oleh air terjun untuk pertama kalinya dan dengan kekuatannya yang dalam hampir roboh, dia melangkah menuju air terjun lagi tanpa istirahat. Jasmine dengan cepat berjalan mendekat dan berteriak, "Apakah kamu ingin mati?" Yun Ce mendengar suara Jasmine dan berhenti sejenak, tapi hanya sesaat, lalu terus berjalan menuju air terjun. Boom! Yang terakhir energi yang dalam tidak diragukan lagi tersapu dalam sekejap, dan puluhan tanda darah kecil terbelah di punggung Yun Ce seketika. Penglihatannya menjadi hitam, dan seteguk besar darah muncrat dari mulutnya, dan kemudian dia dihempaskan ke dalam tubuh bergolak lagi, di dalam kolam. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jasmine mengerutkan kening, sosoknya bergoyang, dan dia dengan cepat bergegas menuju ke arah di mana Yun Ce terhanyut, bersiap untuk melemparkannya kembali ke pantai. Segera, sosok Yun Ce melayang di atas air, tetapi ketika dia semakin dekat dengan Yun Ce dan hendak mengulurkan tangan untuk menariknya, dia mendengar suara serak dan lemah, namun tegas yang tidak dapat ditahan. Jangan, tolong, aku. Ketika Yun Ce muncul dari air, wajahnya pucat seperti kertas, dan bekas darah di punggungnya sangat mengejutkan. Dia setengah membuka matanya, tatapannya tampak terganggu, dan dia tampak sangat kedinginan dan terjaga. Dia bahkan tidak pingsan. Jasmine menarik kembali tangannya, merasa terkejut lagi, salah. Dalam kondisi saat ini, mustahil bagi orang normal untuk tetap terjaga setelah menerima kejutan seperti itu lagi. Melihat apa yang ada di depannya, Jasmine tiba-tiba berpikir, mungkinkah dia menggunakan tekadnya untuk memaksa dirinya agar tidak pingsan. Sungguh menakjubkan kamu tidak pingsan. Apakah kamu yakin masih bisa pergi ke darat sekarang? Jasmine melayang di atasnya dan berhenti mengulurkan tangannya sesuai keinginannya. Begitu dia selesai berbicara,
dia tiba-tiba memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah muda, seluruh tubuhnya panik seolah-olah dia ketakutan, dan dia mundur jauh, kedua tangan kecilnya menekan roknya dengan kuat pada saat yang bersamaan. Namun, jelas mustahil perhatian Yun Ce tertuju padanya saat ini. Jika dalam keadaan normal, dia masih bisa menahan aliran air seperti itu, tapi baginya sekarang, aliran air yang deras ini tidak diragukan lagi adalah mimpi buruk yang mengerikan. Dia meremas urat dalam yang hampir mengering sepenuhnya, dan mengangkat hampir seluruhnya. Tubuhnya tak sadarkan diri. Lengannya menahan hantaman deras arus pada tubuhnya, dan dia mencondongkan tubuh lebih dekat ke pantai sedikit demi sedikit. Hanya dalam beberapa tarikan napas, otot lengan dan bahunya mulai kejang. Ini adalah kehilangan kekuatan total. Reaksi naluriah tubuh habis. Dalam keadaan ini, lengan hampir cacat dan tidak mungkin untuk diangkat. Retakan di punggungnya berangsur-angsur terbuka semakin lebar, dan darah mengalir seperti sungai. Jasmine ketakutan saat melihat pemandangan ini, dan dia bahkan tanpa sadar melepaskan tangannya yang menutupi roknya. Namun, tangan Yun Ce, miliknya lengannya mulai terangkat dan bergerak, dan tubuhnya semakin dekat ke pantai sedikit demi sedikit. Dia tidak dapat membayangkan dari mana dia mendapatkan kekuatan ketika tubuhnya jelas-jelas telah mencapai titik ekstrimnya, dan dia telah benar-benar kehilangan semua kekuatan, dan bahkan semangatnya harus terpencar. Mungkin, saat ini, yang menggerakkan tubuhnya bukan lagi kekuatan sama sekali, melainkan kemauan yang sangat menakutkan. Di bawah tatapan Jasmine yang agak bingung, Yun Ce naik kembali ke pantai. Pada saat itu, hati Jasmine terguncang seperti dia baru saja menyaksikan pertempuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika dia berpikir bahwa Yun Ce akan menjadi sangat lemah kali ini dan pingsan, dia melihatnya berdiri dengan goyah lagi. Dia benar-benar bisa berdiri. Yun Ce berdiri lagi dan berjalan menuju ke arah Jasmine. Langkahnya sangat lambat, setiap kali dia melangkah, tubuhnya akan bergetar hebat dan dia bisa saja terjatuh kapan saja. Setelah berjalan puluhan langkah, akhirnya dia berhenti, dan barulah Jasmine menemukan ada kolam kecil di sana. Kolam itu jelas digali secara manual, dengan diameter kurang dari 1 meter, dan berisi cairan hitam. Yun Ce berjalan ke kolam air hitam dan duduk dengan susah payah, kecuali kepalanya, seluruh tubuhnya terendam dalam cairan hitam. Yun Ce juga menutup matanya saat ini, dan akhirnya pingsan. Jasmine jatuh dari langit dan menatap Yun Ce yang tak sadarkan diri dengan mata yang rumit. Kolam ini jelas digali oleh Yun Ce, dan ada banyak hal di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah berbagai jenis tanaman obat, ada lebih dari 20 jenis, di antaranya yang paling banyak adalah tumpukan ranting dan daun berwarna gelap seperti kayu bakar kering, dan baunya sangat mirip dengan bau kolam. Jasmine secara acak mengambil satu, menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Wajahnya segera berubah sedikit di Skullfin. Dia benar-benar merendam dirinya di dalamnya. Dia baru saja menggunakan metode ini, hanya dalam 7 hari. Tidak, mungkin dalam waktu kurang dari 7 hari, saya akan bisa melangkah ke alam dasar mendalam. Jasmine menatap wajah Yun Ce dalam diam. Kekanak-kanakan yang tersisa di wajahnya membuktikan bahwa dia memang baru berusia 16 tahun. Dia jelas baru berusia 16 tahun, bagaimana mungkin dia bisa melakukan ini? Apakah dia benar-benar telah melalui neraka? Tanda pisah, 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 tanda pisah. 2 jam kemudian, Yun Ce terbangun. Begitu dia membuka matanya, dia melihat Jasmine melayang di sampingnya, menatapnya dengan wajah dingin. Begitu dia melihat matanya terbuka, dia langsung meletakkan tangannya di atas roknya seperti refleks yang terkondisi. "Apakah kamu seperti ini beberapa hari terakhir ini?" tanya Jasmine. Hampir. Yun Ce menegakkan tubuhnya, yang masih sedikit lemah, dan luka di punggungnya pada dasarnya sudah sembuh. Tidak hanya tanaman merambat tengkorak iblis di kolam air, tetapi juga cairan penyembuhan terbaik yang terbuat dari bahan obat yang bisa dia kumpulkan. "Apakah kamu tidak takut mati mendadak?" Wajah Jasmine berubah dingin. "Aku tidak akan membiarkan diriku mati. Sama sekali tidak." Yun Ce tersenyum lembut dan berbicara dengan sangat percaya diri dan tegas. Jasmine tersenyum menghina, "Kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apa menurutmu hanya ada air di air terjun? Jika ada batu yang menghantammu, tubuhmu akan hancur menjadi 2. Aku ingin tahu kenapa apakah kamu ingin bertarung begitu keras?" "Karena aku membutuhkan kekuatan yang cukup kuat."
Yun Che berkata perlahan, setengah berbaring di genangan air, jika aku dapat memiliki kekuatan yang cukup, tuanku tidak akan dipaksa mati. Kerabatku tidak akan diganggu. Sebelumnya, pembuluh darah saya yang dalam dinonaktifkan dan saya tidak memenuhi syarat untuk mengejar kekuasaan. Sekarang Tuhan, oh tidak, Jasmine lah yang memberi saya pembuluh darah yang dalam yang baru. Tentu saja saya tidak punya alasan untuk bermalas-malasan. Dan kamu, tuan kecilku Jasmine, segera setelah kamu membuka mulutmu, kamu memintaku untuk mencapai keadaan yang belum pernah dicapai oleh siapapun di Kekaisaran Angin Biru dalam waktu 30 tahun. Tidak bisakah aku melakukan apapun untukmu? Bab 48, metode budidaya Yun Che sangat sederhana, namun juga sangat ekstrim dan menakutkan. Dia menggunakan dampak besar dari air terjun untuk membubarkan semua energinya yang dalam, dan vitalitasnya juga rusak parah. Kemudian dia meremas dan merobek batas kekuatan dan tubuhnya ketika dia hampir kehabisan tenaga. Karena melanggar batas berarti mengambil langkah lebih jauh. Namun dalam proses ini, jika tidak hati-hati, Anda akan langsung mati. Setelah itu, dia merendam dirinya dalam cairan obat yang terbuat dari Demon Skullfin. Demon Skullfin mengandung zat yang sangat beracun dan akan merangsang tubuh dengan keras. Setelah kesadaran Yun Che terdiam, sel-sel di permukaan tubuh masih mengejang, berkontraksi, dan aktif di bawah rangsangan, mempercepat penyembuhan luka dan memungkinkan penyembuhan luka, kekuatan tubuh untuk semakin meningkat ekstrim. Adapun toksisitas sabuk anggur tengkorak setan, Yun Che memiliki mutiara racun langit di tubuhnya dan tidak takut sama sekali. Dalam beberapa hari terakhir, dia pada dasarnya berjalan seperti ini, berlatih dengan cara yang paling ekstrim seperti orang gila yang tidak menginginkan nyawanya. Karena kamu ingin bekerja keras, tentu saja aku tidak akan menghentikanmu. Jadi, berapa lama kamu akan berlatih di sini? Ucap Jasmine dengan suara manis dan sombong. Tentu saja, sampai air terjun ini ditaklukkan. Yun Che berkata dengan tegas, dengan cahaya yang kuat berkedip di matanya, jika aku tidak bisa menaklukkan satu air terjun pun, apa yang bisa kulakukan untuk menaklukkan tujuanku? Baiklah. Kalau begitu putri ini memperhatikan berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menaklukkan air terjun ini. Sebelum itu, wajah kecil Jasmine berpaling saat ini, dengan sedikit rasa gentar di pipinya, segera, belikan jas baru untukku. Pakaian, aku butuh pakaian dalam, pakaian luar, sepatu, dan ikat kepala. Petik 2. Bukankah itu perlu? Menurutku pakaian ini terlihat cukup bagus. Yun Che memandang Jasmine dari atas ke bawah dan berkata dengan wajah serius. Jika kamu tidak membelinya, putri ini akan marah. Tubuh Jasmine mulai mengeluarkan aura pembunuh yang dingin. Oke, aku akan pergi setelah aku memulihkan kekuatanku yang dalam. Yun Che duduk di kolam obat dan menenangkan diri, merasakan bahwa pembuluh darahnya yang dalam, yang sekali lagi sangat kekurangan, secara bertahap terisi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba bertanya, Jasmine, sebelum kamu memasuki mutiara racun langit terakhir kali, sepertinya ada pertanyaan yang belum kamu jawab padaku. Dari mana asalmu? Apakah kamu seorang putri dari keluarga kekaisaran? Jasmine berdiri. Dia datang dan berkata dengan tenang, putri ini secara alami adalah seorang putri, tetapi dia bukan seorang putri kerajaan. Adapun tempat dari mana putri ini berasal, itu adalah tempat yang bahkan jika aku memberitahumu, kamu tidak mungkin tahu. Itu sangat jauh dari sini. Jauh, jauh sekali. Jasmine tampak seperti dia tidak ingin menjawabnya sepenuhnya. Yun Che berpikir sejenak dan berkata, karena itu begitu jauh, mengapa kamu ingin pergi ke kota Liuyun? Mungkinkah kamu dipaksa ke sana oleh orang-orang yang mengejarmu? Petik 2. Alis kecil Jasmine yang lucu tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan suara dingin, itu yang mengejarku semuanya mati, tapi aku tidak menyangka mereka akan memiliki racun yang tabu. Biarkan aku tanpa sadar, dia ditipu. Alasan mengapa putri ini datang ke tempat ini adalah untuk menemukan 5 tempat misterius yang jahat disebutkan dalam tanda ingatan yang dibawa oleh darah dewa jahat. Perkiraan lokasi salah satu tempat misterius yang jahat, ini adalah sebelah timur Kekaisaran Angin Biru. Saat putri ini sedang mencari, racun tiba-tiba muncul. Kamu mungkin sudah tahu apa yang terjadi selanjutnya. 5 tempat rahasia dewa jahat, kata Yun Che dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Disebutkan dalam tanda ingatan dewa jahat bahwa benua Tianxuan ini diciptakan oleh dewa jahat saat itu.
Di benua Tianshuan ini, ada 5 tempat di mana dia bisa beristirahat. Sebelum dia mati, dia memisahkan 5 benih. Tinggal di 5 tempat ini. Dan secara khusus dinyatakan, Jasmine melirik Yunche, hanya mereka yang mewarisi kekuatannya yang dapat menemukannya. Itu berarti hanya aku yang bisa menemukannya. Yunche tiba-tiba merasa bersemangat, buru-buru berkata, "Apa 5 benih itu? Apakah mereka kuat? Bagaimana saya bisa menemukannya?" Petik 2. Bagaimana saya tahu putri ini? Tapi karena itu adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh dewa jahat, bagaimana bisa lemah? Tapi, Anda akan lebih baik singkirkan pemikiran yang tidak perlu ini sekarang. Tempat rahasia dewa jahat pasti memiliki tingkat kekuatan yang sangat tinggi di area sekitarnya, jadi bagaimana kamu bisa mendekat dan menyentuhnya? Suatu hari nanti, kamu bisa bangga dengan seluruh kerajaan angin biru. Mari kita pikirkan hal ini lagi nanti, kata Jasmine dengan gaya kuno. Petik 2. Petik 2. Yunche tidak punya pilihan selain diam, mengalihkan pikirannya, dan diam-diam memulihkan kekuatannya yang dalam. 7 hari telah berlalu, dan hampir mustahil bagi Xiao Kuangyun untuk tetap berada di kota Qinglin. Yunche mengeluarkan 1 set pakaian baru dari mutiara racun langit, mengenakannya, dan kembali ke kota Qinglin. Tujuannya hanya satu, membelikan Jasmine 1 set pakaian baru. Tapi pada akhirnya, Yunche kembali dengan tangan kosong. Karena prosesnya seperti ini, Jasmine, apa pendapatmu tentang gaun ini? Tampaknya cukup bagus. Petik 2. Tidak, putri ini tidak pernah memakai pakaian ungu. Kalau begitu, dan yang ini, kenapa pakaian di sini sangat jelek? Bagaimana bisa putri ini memakai pakaian jelek seperti itu? Petik 2. Ini hanya kota terpencil, dan pakaian di dalamnya toko ini sudah menjadi yang termewah di kota. Ya, sama saja dengan membuat. Petik 2. Bahkan jika aku tidak memakai apapun, aku tidak mau memakai pakaian kasar seperti itu. Aku tidak mau ini pakaian. Petik 2. Saat aku menaklukkan air terjun, aku akan pergi ke yang baru. Kota bulan, pasti ada pakaian yang lebih bagus di sana. Jika kamu tidak ingin pakaian di sini, kamu harus menunggu sampai saat itu untuk beli mereka. Bagaimana kalau celana dalam dulu? Kamu sedang mencari kematian gelombang-gelombang, percaya atau tidak, putri ini akan membunuhmu sekarang juga. Tanpa disadari, 4 bulan berlalu dengan tenang. Pegunungan Cilong, air terjun pegunungan. Musim dingin telah memasuki dengan tenang, dan air-air terjun semakin dingin dan menggigit. Namun di bawah tirai air yang bergelombang, seorang pemuda berdiri tegak. Tubuh bagian atasnya telanjang, matanya tertutup rapat, dan dia membiarkan air dingin dan keras mengalir ke tubuhnya, tetapi ekspresinya tetap tidak berubah, seolah-olah dia membeku di atas batu. Di dalam tubuhnya, energi yang dalam melonjak dengan putus asa, menahan dampak aliran air, sampai jejak terakhir dari energi yang dalam benar-benar terkuras. Boom! Tubuh pemuda itu mulai bergetar, dan akhirnya ia tidak dapat menahannya lagi dan terhempas ke dalam genangan air yang bergelombang. Setelah berjuang merangkak dari kolam ke pantai, Yunche terengah-engah dan berjalan ke kolam kecil yang baru digali. Dia membenamkan tubuhnya ke dalamnya, lalu mengambil beberapa pil herbal hitam dari tepi kolam dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Ini dia menggunakan Xuanhui dan tingkat rendah yang ditempa oleh tanaman merambat pasir besi yang diambil dari sekitarnya untuk sedikit mempercepat pemulihan Xuanli. Dalam jangka waktu tertentu, setelah meminum pil Huixuan, Yunche menghela nafas lega, menutup matanya, dan memasuki kondisi kesurupan. 54 pintu masuk yang mendalam terbuka sepenuhnya, dan kekuatan yang sangat terkuras dengan cepat dipulihkan. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah tinggal di tepi air terjun ini, terus-menerus merobek dirinya hingga batasnya, dan direndam. Dalam cairan Demon Skull Fin tidak akan menyebabkan kerusakan permanen pada tubuhnya. Jasmine memandangnya dari kejauhan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia sudah lama terbiasa melihat metode budidaya Yunche yang mengancam jiwa. Dia berpikir bahwa jumlah hari dia bisa bertahan dengan tingkat latihan ini akan menjadi batasnya, tapi yang mengejutkannya adalah selama 4 bulan, dia melakukan ini setiap hari, tanpa berhenti atau bersantai selama sehari.
Tapi fakta bahwa dia berlatih dengan gila-gilaan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Ketika dia merasa tubuhnya kelebihan beban atau terluka, dia akan segera kembali ke kolam air yang direndam dalam Demon Skull Fin, membiarkan tubuh yang rusak perlahan pulih. Seiring berjalannya waktu, dia mengumpulkan lebih banyak Demon Skull Fin setiap hari, dan konsentrasi cairan Demon Skull Fin menjadi semakin kental. Sangat tebal sehingga seorang praktisi dari alam dasar yang mendalam akan terbunuh segera setelah direndam di dalamnya hanya selama 5 atau 6 detik. 1,5 jam kemudian, Yun Ce membuka matanya, melompat keluar dari kolam kecil, menyeka tubuhnya, lalu mengambil sisa kaki kelinci panggang dari makanan sebelumnya dan memakannya dengan lapar. Kali ini aku bertahan selama 23 detik, yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Jasmine datang ke sisinya, memeluk payudara mungilnya dengan kedua tangan, dan berkata dengan tenang. Menurut kemajuan ini, Anda akan dapat menembus ke alam mendalam dasar tingkat kelima dalam 1,5 bulan lagi. Kecepatan ini tidak buruk. Mulai dari awal, dibutuhkan 7 hari untuk mencapai tingkat pertama. Alam mendalam dasar, dan 1 bulan untuk mencapai tingkat pertama. Dia berada di alam mendalam dasar tingkat kedua. Dia memasuki alam mendalam dasar tingkat ketiga dalam 2,5 bulan. 10 hari yang lalu, dia menerobos ke alam mendalam dasar tingkat keempat. Kecepatan ini tidak hanya bagus. Dalam sejarah budidaya di Kekaisaran Angin Biru, kecepatan ini tidak ada bandingannya dalam sejarah. Yun Ce sekarang memiliki ke-54 pintu masuk yang dalam terbuka, dan dia akrab dengan komposisi tubuh dan pembuluh darah yang dalam serta proses mengolah yang misterius. Selain itu, dia bekerja sangat keras siang dan malam, tidak berlebihan untuk bisa mencapai kecepatan yang menakjubkan. Sekarang, kekuatannya tidak hanya berbeda dari 4 bulan lalu, tetapi tubuhnya juga menjadi sangat tangguh. Peningkatan kekuatan dalam yang melindungi tubuh hanyalah sebagian kecil saja, alasan yang lebih besar adalah dampak yang tak terhitung jumlahnya dari air terjun dan perendaman dalam cairan anggur tengkorak setan dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun kekuatannya saat ini hanya berada di alam mendalam dasar tingkat keempat, kekuatan fisiknya mungkin tidak sebanding dengan seorang praktisi mendalam di alam mendalam dasar tingkat keenam. Lalu, kapan kamu akan mengajariku keterampilan misteriusku? Kamu telah menyebut dirimu tuanku selama 4 bulan dan kamu belum mengajariku apapun, kata Yun Ce samar-samar sambil makan. Kamu tahu cara dasar mengembangkan pengetahuan yang mendalam dengan sangat baik, dan aku tidak perlu mengajarimu, kata Jasmine dengan wajah tegas, menunjukkan martabat seorang master. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengkonsolidasikan keterampilan dasar master. Xuan, ketika kamu menerobos alam mendalam dasar dan mencapai alam mendalam yang baru lahir, putri ini secara alami akan mengajarimu teknik Xuan. Pada titik ini, mata Jasmine tiba-tiba berubah sedikit dan suaranya merendahkan, seseorang akan datang. Setiap hari, apakah ada yang datang? Kata Yun Ce santai. Total ada 5 orang, semuanya berada di alam mendalam langit dengan kekuatan yang sangat besar. Ada juga satu yang sudah setengah langkah ke alam mendalam raja. Jasmine sedikit mengernyit dan suaranya menjadi sedikit serius. Apa? Yun Ce hampir menggigit lidahnya dan berteriak kaget. Alam Tianxuan, bagaimana seorang praktisi alam mendalam langit bisa muncul di pegunungan Cilong di sebelah kota Qinglin yang kecil ini? Alam Tianxuan? Tetapi seseorang di alam Chuyueli adalah makhluk transenden yang berada di puncak kerajaan angin biru dan dihormati oleh semua orang. Kaisar Xuan setengah langkah adalah orang super kuat yang kekuatannya telah mencapai puncak alam mendalam langit tingkat 10, dan hanya setengah langkah dari alam Kaisar Xuan. Ini adalah eksistensi pamungkas yang cukup kuat untuk menyentuh 10 besar kekaisaran angin biru. Karakter seperti itu biasanya berasal dari sekte besar dan mempunyai status yang sangat tinggi dalam sekte besar. Jarang terlihat oleh orang biasa. Bagaimana mereka bisa muncul di tempat kecil terpencil ini? Dan ada 5 orang sekaligus. Bab 49. Kemunculan barisan seperti itu dimanapun di kerajaan angin biru sudah cukup untuk menimbulkan sensasi yang luar biasa. Namun kemunculan barisan seperti itu di tempat terpencil ini hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipercaya. Yun Ce mengangkat kepalanya dan melihat 5 titik hitam terbang menuju arah ini di langit utara. Setelah Anda mencapai alam Tianxuan, Anda dapat melintasi kehampaan dan terbang di udara. Tidak ada keraguan bahwa kelima orang ini, seperti yang dikatakan Jasmine, adalah orang-orang yang sangat solid dan sangat kuat di alam mendalam langit. Kelima orang ini tidak terbang terlalu cepat,
butuh beberapa saat setelah Yun Ce melihat bayangannya terbang di atas Yun Ce. Merasakan bahwa seseorang di bawah sedang melihat mereka, dua dari mereka sedikit menunduk dan melirik ke arah Yun Ce. Tapi mereka hanya melirik ke arah Yun Ce lalu melihat ke belakang, tiga orang lainnya bahkan tidak melihatnya. Seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar tidak memiliki kualifikasi untuk dilihat atau dipedulikan secara langsung. Setelah mereka terbang, Yun Ce merenung sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia segera memasukkan semua bahan obat yang dikumpulkan beberapa hari terakhir ke dalam mutiara racun langit, lalu mengganti pakaiannya dan berjalan menuju 5 ahli Tianxuan. Lari masuk arah terbangnya. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Jasmine dengan kening berkerut. Tentu saja kita harus mengejar kelima orang itu, kata Yun Ce cepat tanpa henti. Mungkinkah kamu ingin menyusul mereka dan kemudian memohon agar mereka menerimamu sebagai murid mereka? Jasmine berkata dengan suara acuh tak acuh. Bagaimana mungkin? Aku punya tuan kecil Jasmine, bagaimana aku bisa menganggap orang lain begitu tinggi? Yun Ce menyanjungnya, dan kemudian dia tersenyum, matanya bersinar terang. Seorang pria kuat dari alam mendalam langit benar-benar muncul di sini tempat. Alasan yang paling mungkin adalah bahwa mereka datang untuk binatang misterius tertentu. Dan itu adalah binatang misterius tingkat tinggi. Jika tidak, sama sekali tidak perlu 5 orang kuat Tianxuan untuk menyerang bersama. Binatang misterius tingkat tinggi dapat memiliki semua harta di tubuh mereka. Jika mereka bisa bekerja sama, jika kamu membunuh mereka, niscaya akan mendapat panen besar. Petik 2. Bagaimana kamu tahu mereka tidak lewat begitu saja? Tanya Jasmine ke samping. Sederhana sekali, karena mereka terbang sangat lambat sehingga saya bisa mengejar mereka. Baik Anda sedang terburu-buru atau berburu harta karun, Anda harus dalam suasana hati yang bersemangat, dan kecepatannya tidak boleh terlalu lambat. Jadi yang terbaik penjelasannya, yaitu, mereka harus menghadapi binatang misterius yang kuat, dan mereka sudah sangat dekat dengan target, jadi pelan-pelan, bergerak maju dengan hati-hati, dan gunakan waktu ini untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Bahkan jika ini masalahnya, apa bisakah kamu melakukannya jika kamu mengejarnya? Dibutuhkan 5 binatang misterius yang ditangani bersama oleh 2 alam mendalam langit pasti adalah binatang mendalam langit tingkat tinggi. Anda tidak dapat terlibat dalam pertempuran pada tingkat itu. Apakah Anda akan menjadi umpan meriam untuk mereka? Kata Jasmine dengan sangat meremehkan. Jika tebakanku benar, dan pada akhirnya mereka berhasil, aku selalu bisa mendapatkan keuntungan dengan berada di dekatku, kan? Misalnya, binatang misterius itu mungkin mengambil pil, mata, dan cakar misterius itu. Aku tidak percayalah, bahkan kulit dan dagingnya pun diambil, kata Yun Ce dengan gigi terbuka. Pria yang tidak berguna, Jasmine mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina. Kecepatan 5 orang yang terbang di atas semakin lambat rupanya. Seperti yang diharapkan Yun Ce, mereka semakin dekat ke tujuan. Yun Ce mengikuti dari kejauhan, tapi dia tidak khawatir ketahuan sama sekali. Karena bahkan jika dia ditemukan, mereka tidak akan pernah menganggapnya serius di alam mendalam dasar tingkat keempat, dan mereka bahkan tidak akan repot-repot memperhatikannya. Ada binatang buas sub misterius di depan. Jangan melangkah ke dalamnya jika kamu berada di bawah tingkat ke-10 dari alam mendalam dasar. Petik 2. Sebuah tanda peringatan tua muncul di depan Yun Ce. Pegunungan naga merah sangat luas, semakin dalam kamu pergi, semakin berbahaya binatang buas misterius yang berkeliaran. Tapi secara keseluruhan, binatang misterius di pegunungan Cilong tidak kuat, tapi mereka bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh praktisi misterius setingkat Yun Ce. Tidak jauh dari sana, tanda peringatan lain muncul di depannya. Ada binatang misterius tingkat tinggi di depan. Mereka yang berada di bawah alam baru lahir tingkat kelima, silakan segera pergi. Sepanjang jalan, Yun Ce menemukan total 5 peringatan tanda, dan pada akhirnya sebuah tanda peringatan ditandai dengan kata-kata berwarna merah darah. Area terlarang naga merah. Hanya ada 4 kata ini, tapi kata-kata itu membawa tekanan yang membuat jantung berdebar-debar. Setiap orang yang tinggal di kota Qinglin tahu bahwa ada area di depan yang tidak boleh dimasuki, karena tidak ada orang yang memasukinya yang dapat hidup kembali. 5 orang di langit juga berhenti saat ini. Dari jarak jauh, Yun Ce samar-samar mendengar percakapan mereka. Apakah di sekitar sini? Ya, area merah di depanmu seharusnya menjadi habitat naga api. Petik 2. Apakah kamu yakin sudah menyelidiki kekuatan naga api ini?
Petik 2. Nah, 10 binatang misterius langit super. Seharusnya benar, dengan tetua agung di sini, tidak ada alasan mengapa kita tidak bisa menyelesaikannya. Petik 2. Jika kita bisa mendapatkan pil misterius yang dikaitkan dengan api, kita pasti akan mampu menembus surga pembakaran Tuan Muda Seni lagi. Jika semuanya berjalan baik, lain kali di turnamen pemeringkatan Blue Wind tahun ini, kami yakin bisa mengalahkan Sekte Xiao dan bahkan Istana Abadi Awan Beku. Burning Heaven Jue. 3 kata ini membuat seluruh tubuh Yun Ce bergetar. Mungkinkah kelima orang ini berasal dari klan surga terbakar, 4 sekte utama Blue Wind? Pantas saja mereka bisa mengirimkan barisan yang begitu menakutkan sekaligus. Mereka sebenarnya adalah orang-orang dari 4 sekte besar. Salah satunya juga adalah Tetua Agung, yang berarti meskipun barisan kelima orang ini berada dalam klan surga terbakar, mereka tetaplah kekuatan inti. Dan tujuan kedatangan mereka memang untuk binatang misterius yang kuat. Mungkinkah naga api, binatang surgawi tingkat 10 yang mereka bicarakan adalah naga merah, yang telah dikabarkan di pegunungan naga merah? Sepertinya seseorang telah mengikuti kita. Oh, dia hanyalah seorang anak dari alam mendalam dasar. Dia mungkin melihat Suandu Void untuk pertama kalinya, jadi dia mengikuti kita terlepas dari hidup atau mati. Jika dia mau mati begitu banyak, dia tidak perlu menunggu Yanlong. Ambil tindakan, aku bisa memberinya tumpangan sekarang. Petik 2. Iya, dengan sepengetahuan seorang anak di alam mendalam dasar, dia tidak takut kehilangan statusnya. Petik 2. Hati Yun Ce tiba-tiba bergetar, meskipun dia telah mengikuti dengan sangat hati-hati sepanjang jalan. Namun ternyata, dia masih ditemukan. Bagaimanapun, pihak lain berada di alam Tianxuan yang menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, Yun Ce melangkah mundur, dengan niat untuk mundur di dalam hatinya. Bagaimanapun, kekuatannya saat ini terlalu lemah dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengambil risiko. Jika tidak hati-hati, ia akan langsung mempertaruhkan nyawanya sendiri. Dia mundur beberapa langkah, dan ketika dia hendak pergi sementara, jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, dan dia bahkan samar-samar mendengar suara gemericik yang keluar dari hatinya. Ini, gudong, jantungku berdebar kencang lagi, dan perasaan yang tak bisa dijelaskan tiba-tiba muncul di hatiku, dan kemudian menjadi semakin kuat. Perasaan ini, Yun Ce meletakkan tangannya di dadanya, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Sesuatu memanggilku. Yun Ce berbalik dan melihat ke arah selatan. Perasaan aneh ini jelas datang dari arah itu. Perasaan ini sangat halus. Itu jelas hanya perasaan yang samar-samar dan tidak dapat dijelaskan, tetapi itu membuatnya tidak dapat memiliki sedikit pun keraguan dan penolakan di dalam hatinya. Ada apa denganmu, Jasmine? Di Mutiara Racun Langit memperhatikan sesuatu aneh tentang dia, dan keluar, bertanya dengan suara. Sepertinya ada sesuatu yang memanggilku ke sana. Yun Ce melihat ke selatan dan berkata dengan tenang. Memanggil. Suara Jasmine penuh kejutan. Tidak salah lagi, itu ada di sana. Alis Yun Ce sedikit berkerut. Apa sebenarnya itu? Mungkinkah itu semacam teknik pesona khusus? Tidak. Bukan hanya kesadaran yang menyebabkan induksi, tetapi juga kesadaran. Ada pembuluh darah misterius. Tidak, aku harus pergi ke sana dan melihatnya. 5 orang di langit terus bergerak maju. Jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan mati jika bertemu sesuatu yang misterius, binatang buas. Jika orang-orang dari klan surga terbakar mengetahui bahwa dia masih mengikutinya, mereka mungkin takut dia akan menghalangi dan mengambil tindakan terhadapnya. Setelah ragu-ragu sejenak, Yun Ce mengertakkan gigi, mengeluarkan rumput tersembunyi bintang terakhir, memegangnya di tangan kirinya, dan melepaskannya. Pada saat itu, rumput itu telah berubah menjadi pil tersembunyi bintang yang jernih. Setelah menelan pil Xingyin, tubuh Yun Ce tiba-tiba menghilang di sana seperti kabut. Tanpa terlihat, Yun Ce mengambil langkah maju dan bergegas maju dengan cepat. Saat dia melangkah ke area terlarang naga merah, perasaan panas tiba-tiba menyebar di wajahnya, membuat napas Yun Ce tiba-tiba tercekik. Di depannya ada sebuah bukit yang tidak terlalu tinggi. Ia bergegas naik dan berhenti di puncak gunung sambil mengerutkan kening dan melihat ke depan. Area merah besar muncul di hadapannya. Di tengah-tengah area merah terdapat sebuah gua besar yang tingginya hampir 100 meter, tidak ada rumput di sekitarnya. Gumpalan gas putih panas dan api menyembur keluar dari celah-celah tanah dan gua tersebut dari waktu ke waktu, seolah-olah mereka baru saja dibakar oleh api surgawi.
5 orang dari klan surga terbakar juga telah mencapai langit di atas gua saat ini. Posisi Yun Ce juga memungkinkan dia untuk akhirnya melihat wajah kelima orang ini dengan jelas. 4 dari mereka tampak berusia sekitar 50 tahun, dan mereka semua memiliki sulaman logo api merah di jubah mereka. Pria parubaya itu sudah memiliki janggut abu-abu dan wajah tenang, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura menakutkan yang membuat Yun Ce tercekik. Di antara 5 alam Tianxuan, yang di tengah adalah orang super kuat yang menurut Jasmine setengah melangkah ke alam mendalam kerajaan. Klan surga terbakar telah mengirimkan barisan yang luar biasa, tampaknya pil misterius naga api yang mereka bicarakan sangat penting bagi mereka. Sepertinya beritanya memang benar, yang tinggal di dalam adalah binatang misterius tipe api yang besar. Pria parubaya di paling kanan berkata dengan wajah serius. Jangan bertindak gegabah, mungkin ada misteri tak terduga di gua ini. Lebih baik memancing naga api ini keluar. Petik 2, kalau begitu biarkan aku melakukannya. Petik 2, pria parubaya di paling kiri mengambil langkah ke depan dan mengangkat tangannya dengan tangan kanannya. Sambil menggoyangkannya, pedang emas gelap sepanjang 3 kaki sudah ada di tangannya. Senjata utama klan surga terbakar adalah pedang, dan salah satu keterampilan misterius utamanya adalah pedang surga terbakar. Ketika teknik surga terbakar beroperasi, pedang terbakar dengan api, dan api mengikuti pedang, dan itu kekuatannya sangat mencengangkan. Minum, pria parubaya itu mengangkat pedang panjangnya, dan nyala api tiba-tiba menyala di bilahnya. Dalam raungannya yang keras, dia menebas ke bawah. Boom, seekor naga api tebal terbang keluar dari bilahnya, bergegas menuju bagian depan gua besar dengan gelombang udara yang panas dan angin bersiul. Dengan suara yang keras, naga api yang mendarat di tanah meledak, dan tanah yang awalnya datar seketika sebuah kawah besar sedalam lebih dari 10 meter meledak, dan gas yang terbakar menyebar kemana-mana. Bahkan seluruh gua besar itu bergetar pelan. Bab 50. Aduh, raungan besar tiba-tiba datang dari gua besar. Raungan ini menggemparkan bumi. Yun Ce sangat terkejut hingga dia tuli bahkan dari jarak jauh. Di tengah suara gemuruh, tiba-tiba muncul kilatan api di dalam gua. Kemudian, tiang api setebal puluhan meter tiba-tiba berguling dari dalam gua ke 5 orang di udara. Gelombang udara panas yang menyengat langsung memenuhi area sekitar ruang di dalam. Wajah Yun Ce tiba-tiba merasakan sakit yang membakar, dan diam-diam dia terkejut di dalam hatinya. Tampaknya legenda Yanlong pasti benar. Biarpun itu bukan naga, itu pasti binatang misterius berbasis api yang sangat menakutkan. Pegunungan naga merah yang kurang dikenal ini, dengan hanya beberapa binatang misterius terendah di pinggirannya, sebenarnya menyembunyikan pria yang begitu menakutkan. Minggir, kelima orang itu juga dikejutkan oleh pilar api yang tiba-tiba meletus. Dengan cepat bergerak ke berbagai arah di udara. Pilar api itu melesat setinggi ratusan meter sebelum perlahan menghilang di langit. Pada saat ini, bayangan naga besar muncul di depan gua. Tingginya 100 kaki, seluruh tubuhnya semerah baja panas, sayap besar dan ekor naganya terbakar dengan nyala api. Ia mengangkat kepala naganya, kedua mata merah besarnya tenang dan kuat, dan ia sebenarnya melontarkan kata-kata manusia di mulutnya, manusia yang berani. Beraninya kamu menyinggung wilayah raja ini. Suaranya berat dan kasar, menampakkan keagungan tak kasat mata yang membuat hati orang berdebar-debar. Tetua Agung Klan Ventian maju selangkah dan berkata dengan bangga, aku tidak menyangka bahwa di tempat tak dikenal di dunia ini, sebenarnya akan ada naga, atau naga api. Tapi dengan tubuhmu yang mulia dan kuat kekuatan, kamu bisa tinggal di sini. Terlalu membuat frustasi bekerja di tempat ini. Saat kami mengambil suandanmu, kamu pasti akan menunjukkan kekuatanmu di puncak kekaisaran angin biru. Bagaimana menurutmu, Fan Moli, tetua agung dari klan Ventian, pada dasarnya sombong. Dia tidak mengatakan omong kosong apapun kepada Yanlong, dan langsung menyatakan tujuannya, dan ekspresinya bahkan lebih bertekad untuk menang, seolah ramuan misterius Yanlong sudah ada di tangannya. Karena menilai dari energi dalam yang dilepaskan oleh naga api ini, itu seharusnya adalah binatang surgawi tingkat 9, dan pada dasarnya tidak ada perbedaan dengan informasinya. Fan Moli telah berada di puncak alam Tianxuan tingkat 10 selama 7 tahun, dan hanya setengah langkah dari alam Wangsuan, dia bisa mengalahkan naga api ini sendirian, belum lagi ada 4 orang kuat dari alam yang sama, sekte yang juga berada di alam Tianxuan. Pada saat yang sama, keterampilan misterius sekte mereka,
Teknik pembakaran surga juga memberi mereka kemampuan yang cukup besar untuk menahan binatang misterius yang disebabkan oleh api. Kata-kata Fan Moli segera membangkitkan kemarahan naga api. Api di sayap dan ekornya tiba-tiba menyala lebih hebat, dan suhu di sekitarnya meningkat tajam karena kemarahannya. Manusia yang rakus, kamu akan dihukum karena kesombonganmu. Bayar harga terberat untuk dirimu keserakahan dan keserakahan. Aku akan membakar kalian semua menjadi abu. Naga api yang marah mengepakkan sayapnya, dan tubuh besarnya yang menyala-nyala terbang ke udara, langsung menuju ke arah 5 orang di udara. Melihat dari kejauhan, mereka seperti bola api besar membubung ke langit. Terima tantangannya, tetua agung itu meraung, dan kelima orang itu dengan cepat berpencar dan berbaris di 5 arah Yanlong. Naga api itu meraung keras, dan 5 api merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya, berubah menjadi 5 naga api yang ganas, masing-masing menggigit 5 orang. Suhu yang sangat tinggi, meski terpisah ribuan meter, menyebabkan Yun Ce berkeringat deras saat dia tercekik. 5 naga api menghantam energi dalam pelindung 5 orang dan mendorong ke-4 orang itu kecuali Fan Moli. Fan Moli menggunakan kekuatan misteriusnya untuk secara paksa menyebarkan naga api. Dengan raungan yang keras, tubuhnya berubah menjadi bayangan. Seketika mendekati Yanlong tubuh besar, pisau panjang di tangannya terayun keluar dan bayangan pisau memenuhi langit, jatuh ke tubuh Yanlong seperti embusan angin dan hujan, menyebabkan semburan suara benturan logam yang keras. Naga api itu sangat marah, mengayunkan tubuhnya dengan keras, dan memukul Fan Moli dengan ekor naganya yang besar dengan kekuatan yang dahsyat. Fan Moli bersandar, dan kekuatan pelindung dibangun di depannya. Terdengar suara keras, dan ekor naga besar menghantam kekuatan pelindung Fan Moli. Kekuatan pelindung yang kuat langsung terhempas seperti kaca. Setelah tersebar, Fan Moli mundur dengan keras, wajahnya menjadi pucat, dan dia dengan cepat berteriak, tubuhnya terlalu kuat, jangan mendekat. 4 orang kuat Tianxuan lainnya mendengar suara itu dan dengan cepat berhenti. Dalam bentuk ini, setiap orang memiliki pisau panjang di dalamnya, tangan mereka, dan api meledak pada bilahnya. Pedang langit terbakar, naga api membanjiri laut. Pedang langit terbakar, matahari terik dan ribuan matahari. Petik 2. Pedang langit terbakar, tebasan padang rumput terbakar. Pedang langit terbakar, matahari terbakar dan awan terbakar. Keempatnya adalah anggota klan langit terbakar dan merupakan saudara kandung. Mereka tumbuh bersama dan mempraktikkan ilmu mistik bersama. Mereka sangat akrab satu sama lain dan memiliki tingkat pemahaman diam-diam yang tinggi. Mereka mengangkat pedang panjang mereka hampir pada saat yang sama dan menebas Yanlong dari jarak puluhan meter. Energi pedang yang menakutkan menimbulkan riak yang jelas di angkasa. Mendekati Yanlong, 1 pedang di kiri, 1 di kanan, dan 1 di kiri, atas dengan 1 pukulan pisau. Semua rute masuk dan mundur Yanlong diblokir. Ledakan, 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 ledakan. Tubuh Yanlong sangat besar, yang juga membuat gerakannya tidak begitu fleksibel. Keempat bila energi pedang memotong tubuhnya. Dengan suara benturan yang keras, 4 bekas yang sangat dangkal tertinggal di permukaan tubuhnya, yang juga membuatnya ada sedikit ketidakseimbangan di tubuhnya, dan serangan balik Fan Moli tiba-tiba menyerang pada saat ini. Dia tidak tahu kapan dia muncul di atas Yanlong, dan memukul kepala Yanlong dengan keras dengan pisau yang sangat berat. Mengaum, Yanlong yang kesakitan meraung dengan marah, dan bola api besar yang menyala tiba-tiba meledak di permukaan tubuhnya. Gelombang udara yang panas mendorong kelima orang itu menjauh dalam sekejap. Teknik pembakaran surga memungkinkan mereka menahan api sampai batas tertentu, tetapi mereka sama sekali tidak takut terhadap api. Mereka tidak memberi Yanlong kesempatan untuk bernapas. Setelah dipaksa pergi, mereka dengan cepat mendekatinya dalam sekejap mata. Energi pedang yang tampaknya mampu merobek ruang jatuh ke tubuh Yanlong tanpa ampun lagi dan lagi. Kapan? Ledakan, ledakan, gelombang, 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 gelombang. Suara energi pedang pecah di udara, suara ledakan api, dampak yang keras, hampir bergema di seluruh pegunungan Cilong, dan semua binatang misterius tingkat rendah di daerah sekitarnya melarikan diri, panik. Bukit-bukit kecil terus-menerus terpotong, dan bahkan tanah pun memiliki retakan yang tak terhitung jumlahnya. Yun Ce bersembunyi di bukit dari kejauhan, menahan napas dan menyaksikan pertempuran antara alam Tianxuan. Di satu sisi ada binatang mendalam langit dan di sisi lain ada 5 ahli alam mendalam langit. Barisan dan pertarungan seperti itu jarang terjadi bahkan dalam sejarah kekaisaran. Angin biru. Pada saat ini,
dia benar-benar dikalahkan oleh makhluk kecil keempat tingkat alam mendalam dasar. Menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, dia tidak berani mendekat, karena apakah dia menghadapi api naga api atau energi pedang klan surga yang terbakar, bahkan jika itu hanya setelahnya, dia pasti akan mati. Pertempuran semakin sengit, dan suhu udara di sekitarnya juga meningkat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan Yanlong, tetapi ia harus menghadapi lawan di 5 level yang serupa dengannya. Hampir dari awal, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, tetapi bagaimanapun juga, ia memiliki fisik tirani yang tidak dapat ditandingi oleh manusia. 5 orang dari klan surga terbakar, bahkan jika mereka berada di atas angin, mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam waktu singkat. Sepertinya naga api ini cepat atau lambat akan dikalahkan oleh mereka, bisik Yun Ce pelan. Kalau begitu kamu benar-benar meremehkan naga itu, Jasmine berkata dengan dingin, meskipun ini hanya naga tingkat rendah, itu adalah naga sungguhan. Daripada naga semu seperti naga dan naga kadal, naga asli bukan hanya naga sungguhan, kecerdasan tinggi dan dapat menyembunyikan kekuatan sebenarnya untuk memberikan tingkat perlindungan ekstra. Orang-orang ini mengira itu adalah binatang misterius langit, jadi mereka membawa seseorang yang setengah langkah ke dalam Raja Binatang Misterius, tapi sayangnya, ternyata jadilah binatang misterius langit. Hanya, binatang Wangsuan yang asli. Yun Ce tampak terkejut, ia hanya mempermainkan lawannya sekarang, menunjukkan kelemahannya dan membawa lawan ke dalam situasi kematian tertentu. Saat ia benar-benar menunjukkan taringnya, 5 orang ini, termasuk orang yang setengah langkah ke alam mendalam raja, tidak akan bisa pergi hidup-hidup. Hati Yun Ce bergetar ketika mendengar ini. Naga ini sangat berbahaya dan licik. Saat pertempuran menjadi semakin intens, arah pertempuran mereka juga bergerak ke selatan sedikit demi sedikit, semakin menjauh dari gua. Dan ini jelas dilakukan dengan sengaja oleh Yanlong untuk mencegah akibat pertempuran tersebut merusak gua tempat tinggalnya. Ya, gua. Tatapan Yun Ce langsung tertuju pada gua besar itu. Itu adalah naga sejati ini, atau gua tempat tinggal Raja Naga Sejati Xuan. Entah sudah berapa lama nama pegunungan naga merah itu berasal, tapi setidaknya tidak akan lebih pendek dari 100 tahun, artinya naga api ini telah tinggal di gua ini tidak kurang dari 100 tahun. Dan dengan umur naga mungkin lebih lama, bahkan 1000 tahun, ribuan tahun bukan tidak mungkin. Dan binatang misterius yang mulia seperti naga tidak akan pernah mau tinggal di tempat biasa. Mungkin ada harta karun tersembunyi di gua ini yang membuatnya enggan untuk pergi. Dan biarpun tidak, setelah sekian lama berada di sini, seharusnya ia melepaskan beberapa sisik naga, kulit naga, dan tanduk naga, bukan? Dan benda-benda di tubuh naga, meskipun ditumpahkan, semuanya adalah harta karun. Dia sekarang berada di alam mendalam dasar tingkat keempat, yang merupakan hasil dari 4 bulannya, meski kecepatannya cukup luar biasa, kekuatannya masih di dasar benua angin biru. Jika ada harta surgawi dan duniawi di gua ini, maka itu akan memberikan manfaat yang tak terukur bagi budidaya kekuatannya yang dalam. Setelah melihat keadaannya yang tidak terlihat saat ini, dia mengertakkan gigi dan berkata, lawan. Keuntungan besar seringkali disertai risiko besar. Menjadi penakut hanya akan menjauhkan peluang dari Anda, orang yang penakut tidak akan pernah mencapai puncak. Terlebih lagi, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Benda yang memanggilnya sebelumnya sepertinya ada di dalam gua ini. Apa yang akan kamu lakukan? Jasmine berkata dengan hati-hati ketika dia melihat Yun Ce tiba-tiba berdiri dan menatap gua dengan mata terbakar. Aku akan menyelinap ke dalam gua itu untuk melihatnya. Karena itu adalah sarang naga, mungkin ada beberapa hal bagus di sana, kata Yun Ce perlahan. Hah, tidak ada manusia yang tidak serakah. Akibat dari pertarungan mereka ada di mana-mana. Jika kamu disentuh sedikit pun, kamu akan terbunuh seketika. Apakah kamu tidak begitu peduli dengan hidupmu sendiri, kemampuan bersembunyi dari rumput tersembunyi bintang? Bahkan mereka yang berada di alam mendalam raja tidak dapat menemukannya. Tempat mereka bertarung jauh dari gua. Selama saya berkeliling jauh, saya pasti tidak akan berada di sana, terpengaruh. Putri ini baru saja memberitahumu bahwa kota naga sejati ia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Bahkan jika ada harta karun di guanya, itu pasti bukan sesuatu yang bisa kamu dapatkan dengan mudah. Tapi Yun Ce mengabaikan bujukan Jasmine dan dengan hati-hati menyembunyikannya, bentuk tubuh dan auranya, dari kiri turun gunung ke samping dan berjalan menuju pintu masuk gua secara memutar. Bersambung.